Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan menjelaskan perbaikan simulasi 1. Satu konsep dasar IP dan subnetting. Subnetting adalah cara membagi jaringan IP besar menjadi jaringan yang lebih kecil agar lebih efisien dan terorganisir. Cara mendapatkan jumlah subnet host atau subnet dan subnet mask. Jumlah subnet 2 N sama dengan jumlah bit yang dari host. Host per subnet 2H sama dengan bit host setelah dipinjam. Subnet mask dapat dihitung dengan mengubah prefix menjadi bentuk desimal. Misalnya 27 sama dengan 255, 255, 255, 224. Begitu seterusnya sampai prefix 30. Contoh tabel subnetting untuk IP 192.168.1.0. Prefix jumlah subnet host per subnet mask 28, 8, 30, 255, 255, 224. Prefix 28, 16, 14, 255, 255, 240. Prefix 29, 3, jumlah subnetnya 32, hostnya 6, 255, 255, 244. 30 jumlahnya 64, hostnya 2, subnet masknya 252. Cara mendapatkannya jumlah subnet jika dari default 24 ke 27 berarti meminjamkan 3 bit 2 sama dengan 8. Host per subnet bit host sisa 5 kurung 32 kurang 27 sama dengan 5. 2 5 kurang 2 sama dengan 30 host. Subnet mask hitung dari prefix dengan bit 1 sebanyak prefix lalu konversi ke desimal. Cara mencari network dan broadcast setiap subnet. Misal IP 192.168.1.0/27. Box size 256 sampai 224 sama dengan 32. Subnet 1 network 192.168.1.0. Broadcast 192.168.1.31. Subnet 2 network 192.168.1.32. Broadcast 192.168.1.63. Analogi sederhana subnetting seperti membagi sebuah apartemen sebesar menjadi beberapa kamar yang lebih kecil supaya tiap penghuni punya ruang masing-masing. Detail seperti membagi sebuah gedung kantor IP network 9 menjadi beberapa lantai dan ruangan subnet. Setiap ruangan punya alamat sendiri, network dan pintu keluar broadcast. 10 latihan. Berikut 10 soal latihan. 1. Prefix 27 berarti 27 bit pertama dari IP address digunakan untuk network dan sisanya 5 bit digunakan untuk host. Ini menghasilkan 32 alamat IP per subnet. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jumlah subnet tergantung dari prefix awal. Misalnya jika awalnya prefix 24 plus C, maka selisih bit prefix 29 dikurang prefix 24 sama dengan 5 bit tambahan untuk subnet. Jumlah subnet 2 pangkat 5 sama dengan 32 subnet. Host bit 32 kurang 28 4 bit. Jumlah IP 2 pangkat 4 sama dengan 16 IP. Host maksimal 16 kurang 2 sama dengan 14 host. Dikurangi 2 bagi 1 untuk network. 1 untuk broadcast. Prefix 30 berarti 255, 255, 255, 255. Bentuk desimal 5,27 sama dengan 32. Cek blok 0 sampai 31, 32 sampai 63, 64 sampai 95. Ini subnet yang dimaksud. Network address 192.168.1.4. Broadcast address 192.168.1.95. Host range 192.168.1.65 sampai dikurang 192.168.1.4. Nomor 6, karena satu IP digunakan untuk network address, satu IP digunakan untuk broadcast address, jadi 2 IP tidak bisa dipakai untuk host. Selisih
7. Selisih prefix. Prefix 28 dikurang 24 sama dengan 4 bit. Jumlah subnet 2 pangkat 4 sama dengan 16 subnet. Subnet prefix 30 menyediakan 4 IP. 2 IP host biasanya digunakan untuk point-to-point links antar perangkat jaringan. Contoh router A, router B di jaringan WAN. 9. Network address. Alamat pertama dalam subnet menandai identitas subnet. Broadcast address. Alamat terakhir dalam subnet yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam subnet itu. 10. Menentukan bagian network dan bagian host dalam IP address. Membantu perangkat menentukan apakah IP tujuan berada di jaringan lokal langsung kirim. IP tujuan di jaringan lain kirim lewat gateway atau router. Konsep MAC address dan konversi bilangan. MAC address adalah alamat fisik unik yang diberikan ke setiap perangkat jaringan seperti NIC, WiFi, router. Format 6 pasang heksadesimal. Contoh kosong. Ini contohnya. Setiap pasang heksadesimal mengakhiri 1 bit 8 bit. Jadi total 6 bit 48 bit. 2 bagian. OUI Organizationally Unique Identifier 3 bit pertama, identitas pabrikan. MIC spesifik 3 bit terakhir. Contoh unik perangkat. Konversi bilangan. Konversi penting dalam jaringan, misalnya untuk mengalami IP MAC subnet. Biner desimal, biner desimal, desimal heksadesimal, biner heksadesimal. Contoh cara konversi bilangan. Contoh 1 biner ke desimal. 1 Sebenarnya 1 dikali 128 tambah 1 dikali 64 tambah 0 dikali 32 tambah 0 kali 16 tambah 0 kali 8 tambah 0 kali 4 tambah 0 kali 2 tambah sama dengan 192. Contoh 2 desimal ke biner. 192 bagi 2 sama dengan 96, sisanya 0. 96 bagi 2 48, sisanya 0. Ini hasilnya. F 2 0 0 0 0 1 0 F 1 1 1 hasilnya 0 0 1 0 1 1 1 1. Contoh 4 MAC address. MAC ini binernya ini. Mengapa penting pemahaman jaringan, mengerti IP dan MAC membantu dalam troubleshooting dan konfigurasi. Keamanan jaringan, identifikasi perangkat asing lewat MAC, interoperabilitas, konversi bilangan membantu antarmuka mesin manusia. Teknologi jaringan CCNA, Mikrotik, Cisco, konversi angka alat biasa dalam ujian dan analogi MAC address, nomor seri di pabrik, seperti nomor seri unik di setiap produk. 2 barang dari pabrik yang sama OUI punya kode awal sama, tapi tetap unik di akhir. Konversi bilangan, menerjemahkan bahasa seperti menerjemahkan angka dari bahasa nanti ke bahasa manusia desimal heksa agar bisa dimengerti dan digunakan. Latihan 10 soal. Ini latihannya. Jawabannya 125 dibagi 2 sama dengan 12 sisa 1. 12 dibagi 2 6 sisa 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Binernya 1 1 0 0 0 1. Nomor 2, 1 dikali 16 tambah 1 kali 8 tambah 0 kali 4 tambah 1 kali 2 tambah 0 kali 1 sama dengan 16 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0, desimal 26. Konversi 100 desimal ke oktal. 100 dibagi 8 sama dengan 12 sisa 4.
12 bagi 8 1 sisa 4. 1 dibagi 8 0 sisa 1. Oktalnya 144. 1 kali 8 pangkat 2 tambah 4 kali 8 pangkat 1 tambah 5 kali 8 pangkat 0 sama dengan 64 ditambah 32 tambah 5 desimal. 175 dibagi 16 sama dengan 10, sisa 15 sama dengan F. 10 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 10. 10 sama dengan A. Periksa AF. 6. IF 1F sama dengan 1 kali 16 tambah 15 kali 1 sama dengan 16 tambah 15 sama dengan 31. MAC address, media akses kontrol address adalah alamat fisik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. Ia bekerja di layar 2 data di layar dari model OSI. Format 6 pasang heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda atau contoh. 00 1A 2B 3C 4D 5E 00 1A 2B 3C 4D 5E. Karena di layar 2, data link layer komunikasi antar perangkat dalam satu bulan menggunakan MAC address untuk mengarahkan frame ke perangkat yang tepat, membangun kabel MAC pada mengatur akses dan keamanan jaringan MAC. IP address digunakan untuk routing antar jaringan. MAC address digunakan untuk mengirim data fisik di dalam jaringan lokal. Keduanya bekerja bersama untuk memastikan data dikirim dengan benar dan pengirim ke penerima. Poin 3. Crimping kabel straight dan cross. Konsep kabel UTP gunakan untuk koneksi jaringan LAN terdiri dari 8 kabel kecil berwarna di dalamnya. Crimping proses menghubungkan kabel UTP ke konektor RJ45 menggunakan alat crimping. Jenis kabel straight through warna di kedua ujung sama digunakan untuk berbeda perangkat. PC ke switch atau router. Crossover warna dibalik di ujung satunya digunakan untuk perangkat sejenis. PC ke PC. Switch ke switch. Analogi kabel straight seperti jalan satu arah dengan jalur kanan dari kiri tetap kiri, kanan tetap kanan. Kabel cross seperti jalan yang bersilangan agar dua mobil dari arah berlawanan bisa tetap saling berhadapan. Proses dan urutan warna standar: putih, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Strike ini ya. T568B ke T568B atau T568A. Crossover 3568A ke T568B. Implementasi nyata: strike PC ke switch ke router, PC ke hub, crossover PC ke PC, switch ke switch, hub ke hub. Langkah praktik: siapkan alat dan bahan, kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, pemotong atau pengupas kabel, kupas kulit kabel kurang lebih 2-5 cm. Urutkan kabel sesuai standar. Luruskan dan rapatkan kabel. Potong rata ujung kabel. Masukkan ke konektor RJ45 hingga semua masuk. Crimping dengan alat. Tekan buat tes koneksi dengan tester. Latihan 10. Ini berikut soalnya, lanjut. Jawabannya: untuk menghubungkan perangkat untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis, misalnya PC ke switch ke router. Cross untuk menghubungkan perangkat sejenis, misalnya PC ke PC, switch ke switch. Putih orange putih, putih hijau, biru putih, putih biru, hijau, putih coklat. Kabel nomor 3, kabel crossover. 4, data tidak dapat dikirim dengan benar. Jaringan gagal terhubung, koneksi bisa tidak stabil atau tidak terbaca sama sekali. 5. Kupas perlindungan luar kabel UTP kurang lebih 2-3 cm untuk menafikan 8 kabel kecil di dalamnya. Bisa karena perangkat modern
Modern mendukung auto MDIX, otomatis mengenali jenis kabel. Nomor 7, LAN tester atau kabel tester. Nomor 8, semua lampu LED pada LAN tester menyala berurutan 1 sampai 8. Konektor terpasang kuat dan tidak longgar. PC mendeteksi koneksi jaringan. 9. Pin 1 transmit data plus TX plus. Pin 2 transmit data min buka kurung TX min tutup kurung digunakan oleh perangkat pengirim data. 10. Satu urutan warna salah, tidak sesuai standar. 2. Pemotongan kabel tidak rata. 3. Kabel tidak masuk penuh ke dalam konektor RJ45. Poin keempat, konsep dan fungsi. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang secara otomatis memberikan IP address dan informasi jaringan ke perangkat dalam jaringan. DHCP Client, perangkat yang meminta IP address secara otomatis dari server. Contoh, laptop, HP, printer, router. DHCP Server, perangkat atau layanan yang menyediakan IP address subnet mask, gateway DNS, dan lain-lain secara otomatis. Contoh, router, mikrotik, modem. Static IP, IP address yang diatur secara manual oleh pengguna tidak berubah. Contoh untuk perangkat penting, server, printer, dan CCTV, dan lain-lain. Perbedaan singkat fitur alokasi IP, fleksibilitas cocok untuk DHCP otomatis tinggi, klien biasa. Static IP, manual, rendah, server atau perangkat tetap. Analogi, DHCP server, petugas resepsionis hotel, tamu atau klien datang, petugas memberi nomor kamar IP secara otomatis. Kalau tamu tetap atau statik, dia sudah punya kamar sendiri dan tidak perlu ditanya. Static IP, pemilik rumah selalu punya alamat tetap dan tidak berubah, semua orang tahu di mana mencarinya. Implementasi Winbox, konfigurasi DHCP klien di Mikrotik berguna agar Mikrotik mendapatkan IP dari modem atau ISP secara otomatis. 1. Buka Winbox, login ke Mikrotik. 2. Masuk ke menu IP DHCP klien. 3. Klik tombol Add. 4. Pilih interface, biasanya Ether 1. 5. Centang Add Default Route. Use Peer DNS. 6. Klik Apply OK. B. Konfigurasi DHCP server di Mikrotik agar Mikrotik bisa memberi IP ke klien, laptop atau HP. Masuk menu IP DHCP server, klik tab DHCP setup, pilih interface lokal, misalnya Ether 2, tentukan IP pool tentang IP yang akan diberikan, gateway IP Mikrotik, misal 192.168.1.1, DNS server bisa 8.8.8.8 atau ikut Mikrotik. 5. Klik next terus hingga selesai. C. Menetapkan static IP untuk perangkat. Masuk ke menu IP DHCP server Leases. Klik kanan pada perangkat yang terkoneksi. Pilih Make Static. Optional. Klik Command untuk beri nama, misalnya printer. Atau atur manual di perangkat. IP address misalnya 192.168.1.10 subnet mask 255.255.255.6. Gateway IP router Mikrotik misalnya 192.168.1.1 dan 888. Latihan 10 soal. Jawabannya 1. Memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat klien dalam jaringan, termasuk informasi seperti subnet mask, gateway, dan DNS. Akan terjadi IP konflik. Nomor 2. Akan terjadi IP konflik, menyebabkan salah satu atau kedua PC tidak bisa terhubung ke jaringan, masalah komunikasi atau bentur data. 3.1. Buka Winbox dan login ke Mikrotik. 2. Masuk ke menu IP DHCP client, klik tanda plus, pilih interface, misalnya Ether 1. Centang Use Peer DNS at default route. Klik Apply OK. Untuk server, diperintah CCTV atau perangkat yang perlu alamat tetap saat ingin mengatur port forwarding, firewall atau remote access. 5. Muncul notifikasi IP konflik detect. Salah satu perangkat kehilangan koneksi, gunakan perintah ping IP dan periksa respon RPA di Windows untuk melihat alamat MAC. Nah, misal contoh DHCP client pada interface Ether 1 dari modem, DHCP server pada interface Ether 2 untuk LAN.
7. DHCP server mati atau tidak aktif, kabel jaringan lepas, tidak ada range IP yang tersedia, interface salah di set sebagai DHCP server. 8. Kelebihan, otomatis cepat, mengurangi konflik, mudah dikelola. Kekurangan cocok untuk perangkat tetap. Jika server mati tidak dapat IP, butuh pengaturan lanjut untuk keamanan. 9. Tergantung pengaturan, umumnya satu hari 24 jam disebut sebagai DHCP less time. 10. Klien akan sering meminta IP baru, lalu lintas broadcast meningkat, bisa menyebabkan keterlambatan atau koneksi tidak stabil. Poin 5, Network Address Translation (NAT). Konsep dan fungsi Network Address Translation adalah sebuah metode dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengubah alamat IP sumber atau tujuan dalam data yang sedang berjalan melintas router atau firewall. Fungsi utama menghemat IP publik. NAT memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu IP publik untuk koneksi ke internet. Keamanan. NAT menyembunyikan alamat IP internal dari dunia luar, mengurangi kemungkinan serang langsung. Konversi alamat, mengonversi alamat IP internal ke eksternal dan sebaliknya. Analogi, bayangkan semua resepsionis di kantor. Banyak karyawan ingin menelepon ke luar kantor. Semua panggilan keluar melalui satu nomor kantor. Ketika seseorang menelepon balik, resepsionis tahu siapa yang menelepon dan menaruh panggilan ke karyawan yang tepat berdasarkan catatan mirip tabel NAT. Dengan kata lain, NAT seperti jembatan komunikasi yang menerjemahkan identitas internal ke bentuk eksternal yang dikenali oleh dunia luar. Implementasi NAT di Winbox. Contoh konfigurasi Masquerade. Login ke Winbox dan hubungkan ke router MikroTik. Masuk ke menu IP firewall, buka tab NAT, klik tombol plus untuk menandakan rule baru. Pada tab General, change NAT out interface, pilih interface yang mengarah ke internet, misalnya LR1 atau TTO-out1. Pindah ke tab Action, pilih Masquerade, klik Apply OK. Latihan. Fungsi utama NAT adalah mengubah alamat IP sumber atau tujuan dari paket data, menghubungkan jaringan privat ke internet menggunakan satu atau beberapa IP publik, menghemat penggunaan IP publik, menyembunyikan struktur internal jaringan, keamanan tambahan. Masquerade adalah bentuk NAT yang digunakan ketika IP publik pada router dapat berubah-ubah. Umumnya digunakan pada koneksi PoE atau DHCP, berfungsi untuk menerjemahkan semua IP privat menjadi IP publik router secara otomatis. Contohnya IP firewall NAT, add chain srcNAT out interface ether1, action Masquerade. 3. Gunakan DST NAT, destination NAT, ketika Anda ingin mengarah trafik dari luar internet ke server lokal. Contohnya kasus mengakses server web, CCTV, FTP, server di jaringan lokal dari luar. NAT memungkinkan banyak perangkat internal dengan IP privat yang menggunakan satu IP publik saat mengakses internet. Dengan begitu, penyedia layanan internet tidak perlu menyediakan IP publik untuk setiap perangkat. Perangkat dengan IP privat tidak bisa mengakses internet. IP privat tidak dikenal di internet karena hanya IP publik yang bisa dirutekan secara global. Tidak ada translasi alamat sehingga komunikasi keluar dan masuk gagal. NAT mengubah alamat IP routing, menentukan arah jalan paket. 7. Misalnya Anda ingin mengakses server lokal 192.168.1.10.80 dari internet lalu IP public router 203.0.11.113.1 IP personal change ini 8. Keterpapasan port. Semua klien berbagai satu IP publik, potensi konflik port, kesulitan dalam pemetaan trafik masuk, inbound troubleshooting sulit karena IP publik sama. Keterbatasan layanan tertentu seperti hosting server pribadi atau
game yang butuh port spesifik. Langkah konfigurasi NetExplorer di Mikrotik dengan Ether sebagai WAN. Buka Windows dan login ke router, masuk ke IP firewall NAT. Klik plus untuk menambahkan role baru. General tab change interface Ether 1. Action tab action Masquerade. Klik apply OK. 10. Double NAT terjadi saat dua perangkat jaringan, misalnya dua router menerapkan NAT secara berlapis. Contoh, router ISP melakukan NAT, router rumah Anda juga melakukan NAT. Dampaknya sulit untuk mengakses perangkat dari luar, masalah saat bermain game online, VoIP atau port forwarding. Oke, sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.